Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Selamat menyaksikan pertunjukan drama virtual persembahan siswa dan siswi kelompok 2 kelas 10-1 SMA Negeri 1 Banjarbaru yang berjudul Kisah Cinta Ken Arok dan Ken Dedes. Dikisahkan, pada zaman dahulu ada sebuah kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singasari. Demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai raja pertama Singasari sejak tahun 1222 Masehi. Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan Kerajaan Kediri. Namun, Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Singkat kisah, Ken Arok bekerja menjadi prajurit dan pengawal pribadi Tunggul Ametung yang merupakan penguasa Tumapel dan memiliki seorang istri yang cantik jelita bernama Ken Dedes. Dan karena kecantikan Ken Dedes membuat Ken Arok jatuh cinta padanya dan membuatnya membunuh Tunggul Ametung dengan cara yang keji. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan bersama kisahnya. Selamat menyaksikan. Suatu pagi, dengan hembusan angin yang begitu sejuk di desa yang bernama Tumapel, Tunggul Ametung dengan tidak disengaja melihat ada dua dayang yang sedang membersihkan halaman depan Tumapel. Di saat menyapu, mereka berdua sedang berbincang mengenai seorang wanita Brahmani. Tiba-tiba, terlintas di pikiran Tunggul Ametung untuk mendatangi para dayang karena merasa penasaran. Tunggul Ametung pun bertanya. Wah, ternyata kau sudah mendengar seorang Dayang yang mendengar pertanyaan Tunggul Ametung pun menjawab dan mulai menceritakan tentang wanita Brahmani tersebut. Tunggul Ametung pun semakin dibuat penasaran bagaimana kecantikan wanita tersebut. Siapakah wanita Brahmani yang kalian bicarakan tadi? wahai akubu, wanita yang kami ceritakan tersebut ialah wanita Brahmani yang tinggal di Panimijen bernama Dedes. Kemudian mulailah Tunggul Ametung membuat rencana untuk menculik Dedes dan akan ia nikahi. Lalu setelah membuat rencana untuk menculik Dedes, pergilah ia ke Panawijen. Benar adanya Dedes memang sangat cantik dan langsung membuat Tunggul Ametung jatuh hati kepadanya. Saat itu Tunggul Ametung melihat Dedes sedang sendirian di rumahnya karena Mpu Purwanata tengah berada di hutan. Aku kemari ingin Lalu menikahimu. Tunggul Ametung pun menarik paksa Dedes untuk ikut bersamanya ke Panawijen. Tidak, Tidak, aku tidak mau. ikut aku. Tidak, aku tidak mau. Ketika Mpu Purwanata pulang, ia tidak mendapati putri kesayangannya. Setelah ditunggu dan dicari kemana-mana, Dedes tidak juga ditemukan. Setiap orang yang ditanya hanya terdiam, rupanya takut dengan penguasa. Dengan menahan amarah, Mpu Purwanata mengucapkan kutukan.
kalian melihat anakku? Apakah dari satu pun di antara kalian tidak melihat anakku? Kenapa kalian diam saja? Semoga yang membawa lari anakku, ia mati karena tertikam keris. Dan semoga sumur-sumur di Panawijen mengalami kekeringan dan juga sumber airnya karena sebagai hukuman karena tidak memberitahukan di mana anak. Dikala Tunggul Ametung sudah menikah dengan Dedes, di saat itu pula lah rakyat dari wilayah Tumapel menjadi tentram dan makmur. Hingga suatu saat kerajaan tersebut diserang. Wahai Kebo Ijo, apakah benar kita akan diserang oleh kerajaan lain, namun kita kekurangan pasukan? Bagaimana ini? Benar, Paduka. Saya memiliki saran. Bagaimana kalau kita mencari prajurit di desa-desa sekitar? Tidak yang cemerlang, cepatlah cari calon-calon prajurit kita. Baik, Paduka. Kebo Ijo pun segera bergegas mencari. Sampai Kebo Ijo bertemu Ken Arok yang sedang berlatih pedang. Hei anak muda, siapa namamu? Namaku Ken Arok. Ada apa? Aku Kebo Ijo, panglima perang kerajaan Kediri. Aku lihat kemampuan berpedangmu sangat bagus. Bagaimana jika kau ikut denganku? Baiklah, aku mau. Mari. Keesokan harinya, Kebo Ijo menjemput Ken Arok dan keluarganya. Namun keluarganya menolak untuk ikut. Saya telah menemukan Ken prajurit Arok dari desa. melihat di sebelah Bagus. Tunggul Ametung Siapa dia? Dia ada bernama Ken seorang Arok. wanita cantik. Baiklah, Ialah jika dia Dedes, mempunyai istri, istri Tunggul Ametung. dia boleh membawanya kemari. Dia pun Baiklah, Paduka. terpikat oleh kecantikannya. Ini dia Ken Arok, orang yang saya temukan di desa. Oh, jadi kau yang bernama Ken Arok. Terima kasih telah menjadi bagian dari pasukan kerajaan Kediri. Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi pasukan di kerajaan Kediri sini. Pada suatu sore, Ken Arok sedang berkeliling dan melihat Dedes yang sedang duduk di luar sendirian. Lalu dengan keberanian, Ken Arok perlahan mendekati Dedes. Sudah apa kau dulu sendirian? Setelah mengantarkan Dedes ke kamarnya, Baiknya saya antarkan ke kamar Ken saja Arok pun karena mulai memiliki hari rasa semakin gelap. pada Dedes. Silakan Tuan Putri. Baiklah, terima kasih Ken Arok. Hei Ki, bisa nggak kau membuatkan kau keris sakti? Berapa saja akan kubayar? Baiklah, tetapi kau harus menunggu 6 bulan. Tak masalah, asal kerisnya selesai. Baiklah, kau bisa datang lagi ke sini setelah 6 bulan. Yaudah, pamit dulu Ki. Beberapa hari Harus 3 bulan. kemudian, Untuk menghabisi Ken Arok menemui Empu Gandri, seorang terlalu lama. pengrajin terkenal di Sudah Tumapel. tidak sabar lagi memiliki Dedes dan menguasai Tumapel. Aku harus menemui Gandring. Hah, akhirnya ketemu juga. Lalu Hei Ki, Ken Arok pun Bagaimana kerisnya? menemui Empu Gandri. Sabarlah anak muda. Aku Ken sudah Arok bilang merebut butuh 6 paksa bulan dan untuk berkelahi dengan Empu menyelesaikannya. Gandri. tidak. Empu Ini Gandri terlalu lama. kalah Aku yang dan memakai tertusuk sekarang. keris Tapi itu. keris ini belum Dia pun sempurna. mengucapkan sumpah. Aku yang membunuh. Ken Tunggulah Arok untuk secepatnya. kemudian pulang Berikan. dan Apa? bertemu ke Tidak, Bojo. aku tidak akan Ken Arok menyerahkan pun keris ini memberikan padamu. keris Apa tersebut urusannya denganmu? pada Kebo Ijo. Dah, benar-benar tak tahu Kebo Ijo untung kau melihat Ken keris itu Arok. sangat Suatu indah saat
keris ia ini akan memamerkan membunuhmu seluruh dan Tumapel. keturunan-keturunan. Mengendap-endap, Aku tidak peduli. Kebo Ijo mengembalikan keris tersebut setelah memamerkan seluruh Tumapel. Hei Kenaro, ada apa? Ini kerismu. Terima kasih ya. Tapi aku minta tolong, jangan perlihatkan keris ini kepada orang-orang, karena mereka telah menganggap keris itu milikku. Baiklah, ini tidak akan ku keluarkan. Ini hanya menjadi koleksiku saja. Baiklah, sekali lagi terima kasih ya. Ya. Dua hari kemudian, Ken Arok akan melaksanakan rencananya ingin membunuh Tunggul Ametung. Pada saat Tunggul Ametung sedang tidur, ia mengendap-endap masuk ke kamar Tunggul Ametung sambil menggunakan topeng. Lalu ia menancapkan keris itu ke dada Tunggul Ametung. Apa yang kau lakukan dengan Tunggul suamiku? Ametung pun terkejut dan merasakan rasa sakit Ya, di aku dadanya. melakukan ini untukmu. Dan Ken Arok Aku pun merasa cinta membuka kepadamu. topengnya. Aku ingin menikahimu. Tetapi dia tidak sadar. Baiklah, aku mau Dedes dinikahi denganmu Ken ternyata Arok, ada di karena sana selama ini aku dan harus melihat dipaksa Ken menikah Arok dengan membunuh Tunggul Tunggul Ametung. Ametung. Apakah kau sudah Keesokan harinya menyebarlah berita kematian Tunggul Ametung seluruh wilayah Tumapel. Aku pernah Dan Ken Arok menuduh Kebo Ijolah yang sudah membunuh Tunggul Ametung. dia yang membunuh Para rakyat pun percaya karena mereka menduga keris yang menancap di dada Tunggul Ametung ialah milik Kebo Ijo. Lalu Kebo Ijo dihukum mati. Akhirnya Ken Arok dan Ken Dedes pun menikah dan Ken Arok naik tahta menguasai wilayah Tumapel.